So baby, come with me. And what is with me? What is Bapak, jadi kami ini mahasiswa semester 3 dari program studi PPKN. Tujuan kami ke sini itu adalah sebagai tugas wawancara di mata kuliah Hukum Islam. Udah. Kalau gitu kita langsung aja ke pertanyaannya ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Sri Febrianti. Bapak sebelumnya izin bertanya ya. Jadi bagaimana gitu peran KUA di masyarakat gitu? Tugas dan fungsi KUA yang mana KUA itu adalah unit pelaksana teknis. Kalau dalam Kementerian Agama, di struktur Kementerian Agama, KUA itu unit pelaksana teknis yang berada di paling bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dengan operasionalnya di bawah pembinaan dari kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Nah, dalam pelaksanaan tugasnya ini KUA ini sesuai dengan peraturan Menteri Agama ya nomor 34 2016 ya. Itu ada peraturan Menteri Agama nomor 34 2016, itu kurang lebih ada 9 ya. 9 tupoksi kantor urusan agama. Bahkan ada juga tambahannya bisa jadi 10. Tugas fungsi KUA itu yang pertama, kalau lihat di PMA itu pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Ini tugas yang pertama ya. Tugas dan fungsi yang pertama melaksanakan pelayanan, pengawasan. Pelayanan perkawinan berarti pernikahan, kemudian pengawasan. Sudah diawasi kemudian dicatat pernikahan masyarakat itu, kemudian dan dilaporkan nikah maupun rujuknya gitu ya. Kemudian tugas yang kedua, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita programkan tentunya berdasarkan data-data yang ada. Maka salah satu tugas KUA juga adalah melakukan penyusunan statistik layanan. Di ketiganya, tugas pokoknya adalah pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan. Yang sekarang kan sedang lagi boomingnya sistem informatika ya, maka KUA juga bermetamorfosis. Kalau dulu semua tulis tangan, sekarang sudah dengan aplikasi. Kemudian yang keempat, tugas fungsinya adalah pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Yang kelima, pelayanan bimbingan kemasjidan. Bimbingan layanan kemasjidan itu tugas KUA. Jadi ternyata bukan hanya urus kawin aja ya. Pendataan. Nah, ini harus masjid yang ada di wilayah kecamatan itu harus terdaftar di KUA melalui aplikasi SIMAS. Keenam, KUA ini menyelenggarakan fungsi pelayanan bimbingan hisab ruqyat dan pembinaan syariah. Ketujuh, pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. Kedelapan, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. Kesembilan, pelaksanaan ketatausahaan dan perumah tanggaan KUA. Ini tentunya ketatausahaan itu berarti yang mengurus rumah tangga KUA. Selain yang 9 tadi, ada melaksanakan bimbingan manasik haji. Pertanyaan kedua. Kenalkan ya Pak, saya Amelia Puspitasari. Iya, semester 3. Nah, izin bertanya ya Pak, bagaimana tugas penghulu itu Pak? Penghulu itu kalau kita lihat di PMA 16 2021. Penghulu itu pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Penghulu datang itu bukan menikahkan sebetulnya. Itu dalam rangka memandu dan mengawasi pelaksanaan pernikahan. Pertanyaan selanjutnya. Bapak, perkenalkan saya Faiza Zahara Dwi Amanda. Izin bertanya ya Pak, untuk di KUA itu bagaimana ya peranannya gitu? Peranan KUA, peranan penghulunya di KUA seperti itu. PNS yang beri tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam hal bimbingan perkawinan nikah, pelayanan nikah dan rujuk,
kemudian pengembangan kepenghuluan. Nah, ini pengembangan kepenghuluan itu kan berbagai sisi yang tadi yang dalam pengembangan penghuluan dalam hal pelaksanaan tupoksi KUA. Ya, selanjutnya dari saya nih Pak. Perkenalkan, saya Sherly. Yang bagaimana peran penyuluh? Nah, tugas utamanya memberikan penyuluhan terkait dengan penyuluhan keagamaan pada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Farhan Harul Fatihin. Izin bertanya Pak, kan tadi mengenai peran penyuluh. Nah, ini mah apakah penyuluh dan penghulu itu hampir sama Pak? Dengan penghulu beda jelas. Kalau penghulu tadi ada tupoksi yang jelasnya adalah tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pelayanan pernikahan dan tujuh, kemudian bimbingan masyarakat Islam, kemudian pengembangan kepenghuluannya. Kalau penyuluh, nah khusus penyuluh itu memberikan pembinaan keagamaan kepada masyarakat. Nah, ini apa saja sih kendala bagi penyuluh dan penghulu kan sebagai garda terdepan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Pak? Bimbingan perkawinan, kesulitan calon pengantin untuk kompak bisa datang, terutama yang berbeda wilayah. Ini adalah masih terdapatnya pegawai yang tidak kurang menguasai. Perlu juga mungkin penambahan sarana dan prasarana ke masyarakat, perlu mobilitas yang tinggi, anggaran untuk supaya memaksimalkan pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk juga karena program yang baik itu program yang didukung dengan anggarannya juga yang baik.